Hai, selamat siang, selamat sore ya, hari Jumat. Ini ada seseorang namanya Jeffrey, dia alma mater Taruman Negara, adik kelas aku jauh di bawah. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 94. Itu udah di atas Dennis 3 tahun. Okay. Jadi memang kayak anak saya ya. Saya kenal dia memang baru ketika kita bicara, saya bicara di Untar ya. Iya. Kalau saya tentang aksesibilitas dan next steps itu dia. Kenapa ya? Saya tentang materiality dan arsitektur. Nah, jadi kita ketemu di sana, terus kita makan bareng, ngobrol, dan saya tertarik tentang pengalamannya dia selama di Jepang. Ya, karena kalau Jakarta aku tahu. Iya. Lebih senior. Oke. Jadi memang saya sendiri sebagai arsitek memang sekarang tidak bekerja lagi sebagai arsitek setelah stroke karena memang nggak boleh dokter, nggak boleh bos ya. Tapi saya tetap sebagai arsitek pengamatan, riset, nulis buku, bicara, itulah tetap arsitek tapi tidak mendesain. Dan saya pingin Jeffrey bisa cerita pengalamannya untuk kerja di Tokyo, Jepang ya, Jepang, dan kenapa di sana dan kenapa pulang. Iya, siap. Oke, silakan. Iya. Sebelumnya ya tentunya terima kasih ya udah di-invite ya sama Bu Kristi tentunya untuk berbicara, karena saya tuh senang banget kalau misalnya bisa tukaran pikiran, apalagi dengan senior-senior yang udah lama ya bekerja di arsitektur, karena saya kan di sini masih baru ya di Indonesia. Kamu berarti sudah kerja berapa tahun? Saya di Kengokuma 3 tahun. Terus sebenarnya di Indonesia itu dulu pas ke kuliah saya cuti 1 semester hanya untuk memastikan apakah saya benar-benar mau jadi arsitek atau enggak. Jadi saya 8 bulan itu internship aja full untuk satu perusahaan. Iya. Karena that's how much my curiosity ya buat di bidang arsitektur. Bagus. Oke. Lalu Terus habis itu saya juga begitu lulus di Untar, saya sempat bantu freelance dulu di perusahaan teman yang di interior sekitar 6 bulan. Habis itu baru saya pindah ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Oke, kenapa? Ini pertanyaan menarik banget ya. Aku juga Jepang dan aku heran kenapa ke Jepang. Iya, ini menarik banget sebenarnya. Pertama itu, jadi apa yang terjadi itu awalnya saya begitu lulus, kan saya bantu teman saya freelance ya. Di situ tuh saya ngerasa ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu di mana antara ekspat dan kita tenaga kerja Indonesia. Pinter itu. Mengerti. Iya, nah itu menurut saya salah satu poin yang luar biasa besar, karena saya merasa waktu sempat saya intern tuh ada juga tenaga ekspat yang memang di-hire. Harganya beda. Iya, betul. Dan saya ngerasa kita menghasilkan hal yang sama, tapi kenapa apresiasinya jauh hanya karena dia berbeda nasionalitas? Padahal desainnya nggak salah juga. Betul. Nggak beda banget. Betul. Ya kan? Bahkan kita lebih baik daripada karena Indonesia banget. Iya, dan banyak banget sebenarnya tenaga-tenaga Indonesia yang memang sangat lebih baik ya. Karena sedikit agak jam dikit, karena walaupun pas saya kuliah atau pas saya kerja di Kengokuma, beberapa orang Indonesia tuh justru orang Jepang yang atasan saya tuh lebih percaya ke kita. Oh ya? Staff-staff dari Indonesia. Oh, keren ya. Jadi kayak saya ngerasa ya kita nggak jauh beda, tapi tetap kenapa kalau misalnya sudah ada di ras-ras tertentu kita tetap kalah gaji. Jadi gini saja, sedikit cerita. Adik saya tinggal di Amerika. Dia S2 2 kali di sana dan dia pintar. Dia cerita teman-teman orang Amerika itu on. Bahkan dia benar-benar bekerja dan bosnya orang Amerika dan dipercaya, sama dengan kamu ceritakan. Termasuk anak saya. Dia dipercaya di umur 19 tahun sebagai leader di Sevel. Karena bosnya orang Jepang itu sangat percaya pada Michelle dibanding yang orang Jepang. Iya. Benar, itu betul, benar. Itu betul. Dan di Jakarta tapi selama jadi di sana tidak kerja, tidak kuliah ya? Saya kuliah juga. S2? Saya ngambil S2-nya di sana. Di mana? Di Meiji University, Meiji Daigaku di Tokyo. Iya. Jadi karena saya pertama kan kembali ke topiknya kenapa, jadi begitu saya ngerasa itu, saya juga tahu dong, begitu kayak saya udah coba freelance, uangnya masuk berapa, langsung kayak berpikir,
wah saya nggak bisa kayak gini terus. Jadi dari situ tuh saya sebenarnya waktu itu juga keluarga saya baru dapat musibah. Itu keluarga saya, rumah dan gudang kami ya, usaha orang tua terbakar. Jadi karena ya kurang lebih ya karena listrik ya. Nah di situ tuh pas saya lagi TGA juga. Nah jadi ya keluarga juga sedang susah, semuanya sedang susah. Tapi kan juga saya juga pengen melihat ya masa depan saya seperti apa. Awalnya saya minta izin dulu ke orang tua tentunya. Saya pengen S2-nya awalnya di UK. Karena kan cepat ya. Kalau di UK kan hanya 1 tahun untuk S2 ya. Jadi mereka nggak ada libur. Jadi mereka nggak ada libur semester, semuanya dipadatkan supaya 1 tahun itu selesai. Makanya kayak saya ngerasa ya udah maunya yang cepet kelar biar bisa langsung kerja. Tapi di situ kan pasti karena saya masih baru lulus ya saya nggak ada support, jadi saya mesti minta support keluarga dengan keadaan yang memang keluarganya agak lagi susah. Jadi saya harus mencari tuh, langsung ditanya, oke, budgetnya berapa, uang sekolah berapa, semuanya saya harus tahu. Nah di situ saya langsung cek, yaudah saya langsung searching butuh berapa uang di sana, dan begitu tahu memang tidak sanggup. Terus begitu, betul, begitu mahal. Pilihan kedua saya juga Amerika, yang nggak jauh beda mahal. Ya. Nah terus saya ngecek lagi. Saya tuh sebenarnya suka arsitek seperti apa sih, dan di situ tuh kebetulan juga saya ngecek buku biasa di Kinokuniya ya. Jadi pas banget lagi baca-baca bukunya Kengo Kuma, Tadao Ando, ada pamflet tulisan kenapa Anda tidak belajar di Jepang. Wah. Jadi di situ langsung kayak berasa oh iya ya, ada Jepang nih, tapi saya di situ posisinya saya pas masih itu tuh saya belum bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Jepang. Cuma bisa bahasa Indonesia. Jadi tapi saya coba mulai cari-cari berapa sih biaya di sana, gimana sih bisa nggak sih part time, apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi dari situ saya coba cek dan ternyata biayanya jauh lebih masuk. Untuk kayak disupport dari tentunya karena saya sudah tahu bisa part time ya saya begitu sampai sana langsung bekerja. Tapi nggak kepikiran untuk cari beasiswa sendiri? Tentunya saya juga sambil cari karena kan awalnya pas di Jepang tuh banyak kan ada Mombu Gakusho ya. Tapi saya benar-benar merasa kalau misalnya itu kan masih lama ya prosesnya. Proses betul. Dan ternyata kayak begitu saya udah cari dan prosesnya terlalu lama, saya udah nggak betah, kayak aduh pengen cepat-cepat ke sana terjun. Jadi kayak ya udah saya coba aja ke Japanese Language School dulu. Iya, untuk belajar. Karena kan saya pengetahuannya masih 0 ya. Iya. Terus habis itu bagaimana? Iya, jadi setelah itu ya begitu sudah diokekan, baru panik ya keluar nih. Kayak udah dilakukan baru habis itu ya ini semuanya udah oke, berarti next step-nya saya harus apa? Berarti harus prepare untuk bahasa dan lain-lain. Ya udah saya baru di situ mulai cari-cari grammarnya seperti apa. Jadi di Indonesia baru mulai belajar hiragana, katakana. Di Jakarta? Di Jakarta. Saya belajar sendiri. Iya. Sama sering nggak belajar di les gitu. Dan karena dari umur 4 tahun ya belajar sendiri sampai SMA. Wah, sampai memang dulu, ya, memang sudah passionnya iya. Kalau kamu memang dulu maunya dari UK, Amerika, betul. Jepang, karena nggak ada biayanya lebih masuk. Dan juga kayak ya setelah saya pikir ya arsitekturnya masuk dengan apa yang sebenarnya saya suka. Karena ya tadi karena saya sedang membaca buku-bukunya memang kebetulan Tadao Ando dan Kengo Kuma ya. Jadi kan mereka juga arsitek maestro Jepang dan banyak juga ternyata Pritzker Prize winner yang dari Jepang. Dari kayak negara Asia tuh paling banyak di Jepang. Memang. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu suka ya. Saya lebih ke klasik. Oke. Tua kan beda. Itu kamu masuk ke sana. Tapi benar-benar full tanpa beasiswa dan bekerja. Iya. Jadi begitu saya sampai, karena waktu di Untar juga saya memang beruntung karena akhir-akhirnya saya dapat PE ya. Public Expose, jadi kayak pas zaman saya itu kalau tugas akhirnya terpilih bisa dipamerkan, jadi salah satu karya yang di Untar lah ya di depan. Jadi di depan kita mengundang juri tamu segala macam untuk berbicara, jadi emang beruntung dapat situ. Tapi kalau untuk beasiswa tuh kan ada IP-nya, nah itu kebetulan saya emang nggak sampai di sana karena emang beda fokus kan ya. Jadi di situ saya ngerasa ya udah kalau misalnya emang saya apakah itu mematahkan semangat saya, enggak.
Nah makanya jangan pernah patah semangat. Betul. Kan? Walaupun kita tahu mungkin nggak punya uang. Betul. Kan? Kayak anak saya tuh nggak punya uang. Saya bahkan sama Michelle bilang, Cal, nanti kalau kalau kamu nggak bisa dapat beasiswa atau tidak bekerja, kamu pulang. Mama bisa bayarin kamu S1 di Jakarta, bukan di Jepang. Ya Mama, 3 bulan kemudian bilang, Mah, aku nggak usah dikirim uang. Kenapa? Bekerja. Itu yang kamu lakukan? Iya. Jadi saya kebetulan juga bukannya begitu nyampe, saya langsung cari, oh ya pekerjaan apa yang nggak butuh bahasa Jepang, karena kan saya susah. Oh kerja apa? Iya. Emang ada. Bisa. Jadi pekerjaan yang bisa dilakukan kalau misalnya nanti ada berminat juga ya, itu bersih-bersih hotel. Boleh. Karena kan hanya perlu bersih-bersih aja. Iya sih. Tidak perlu berbicara dengan customer. Oh gitu. Atau biasanya tuh banyak yang kayak cuci piring di belakang restoran. Jadi kayak banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan back of house yang nggak butuh tenaga yang bisa berbicara. Asal mereka mau, nggak gengsi. Betul, iya. Sip. Emang nggak boleh gengsi. Gengsi nggak kasih kita uang. Ya karena benar. Karena teman-teman Michelle tuh satu angkatan jalan tuh masa 39 orang ya. Mulai belajar bahasa Jepang karena memang kan butuh N1, N2, N3 waktu itu mau S1 kan. Terus dia udah punya N1 sih. Nah, N3 terus yang teman-temannya pulang. Ada yang memang dipulangkan karena nakal, ada yang akhirnya jadi nggak jelas dan cuma 2 orang yang benar-benar jadi orang di sana. Gila kan satu angkat. Kamu berangkat sendiri. Iya. Tidak ada agen? Jadi agennya itu cuman kayak apa ya, ngasih info di Jakarta udah. Jadi emang kayak karena nggak ada pembiaya karena jadi agennya tuh bukan bener-bener yang ngebantuin full. Dia cuma oh ya ini ada sekolah ini gitu aja. Ya udah saya ngurus visa jadi harus sendiri. Saya jadi waktu itu harus ke kedutaan sendiri. Terus habis itu jadi kayak ya udah mereka cuma kasih tahu kamu butuh data ini semua, tolong dilengkapi, nanti ini semua nanti kamu bawa ke kedutaan Jepang. Jadi terus sekolah juga sama. Nanti kamu harus lampirin tiket kamu langsung kabarin aja ke sekolahnya. Gitu aja. Bener-bener jadi semuanya harus sendiri. Tapi kamu berarti kampus internasional ya? Artinya bahasa Indonesia. Kamu kuliah bahasa Inggris atau bahasa... Oke, nah ini juga menarik nih sebenarnya. Jadi pas pertama kali saya ke sana itu saya di Kyoto. Karena waktu itu buru-buru juga, yang open itu pendidikan hanya di Kyoto. Waktu itu yang lain udah pada close sekolah-sekolahnya. Yang open tinggal di Kyoto. Jadi saya ngerasa oh ya udahlah. Pertamanya sedih sih kayak kan belum image Jepang kan belum terlalu banyak ya, karena waktu itu cuma pernah sekali aja ke Jepang. Jadi ingatan saya cuma Kyoto itu sepi desa gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Iya. Cuma kan karena saya mungkin kan tinggalnya di pojok-pojok, jadi ingatannya jadi kayak oh desa nih. Tapi ya udah deh, saya daftar aja karena emang dia available di sana. Saya belajar bahasa Jepang, terus part time ya di bersih-bersih hotel sambil nggak lama kemudian itu saya di Uniqlo. Oh, kerja di sini. Iya, nah jadi yang di depan muter-muter kasir lah, pokoknya orang-orang yang teriak-teriak. Nah ini juga saya fake it till you make it. Tapi kalau ada yang orang tanya nggak bisa jawab? Nah ini jadi menariknya itu karena awalnya begitu saya interview, karena kan saya ngerasa kalau saya bersih-bersih hotel terus nggak improve bahasa Jepang saya. Betul. Jadi saya nekat aja, ya udah deh saya ambil yang front hotel desk atau enggak Uniqlo waktu itu ya kebetulan. Jadi saya coba apply aja dulu. Terus mereka begitu datang apply, nah itu juga hoki saya sih sebenarnya. Jadi yang dipanggil tuh nggak cuma saya, tapi ada beberapa orang Jepang lain. Nah di situ tuh saya kebetulan udah lulus, udah kelar 1 semester ya. Di sana kan per 3 bulan ya di Japanese school-nya. Nah begitu udah saya kelar itu pertama kali saya datang itu N4. Karena saya bisa hiragana katagana ya. Jadi kayak kebetulan juga pas tes bener jawabannya. Jadi dari N5 dilompatin langsung N4. Oh gitu. Iya. Nah habis itu karena performance saya bagus, saya mau dilompatkan langsung ke N3. Walaupun baru belajar N4. Jadi dalam 3 bulan itu saya mau langsung dimasukin ke N3 di kelas. Nah saya bilang, kan requirement dari Uniqlo ya N3 tuh. Nah saya bilang, dia nanya ke saya pas interview,
bener ya kata ibu, kalau kamu nggak ngerti gimana? Untungnya ada yang interview sebelum saya. Jadi pertanyaannya saya inget-inget. Ini dia nanya kayak gimana, jawabannya apa? Saya pada aku lulus S1 salah satunya bukan bahasa matematika. Iya. Itu integral apa aku nggak tahu. Ketika keluarga aku liburan, Iya. aku nggak mau ikut, aku stay di Jakarta, minta tolong senior sipil untuk ajarin. Diajarin, aku nggak ngerti. Terus gimana? Ya, kamu harus hafalkan karena Iya. itu akan pasti keluar. Iya. Yakin, bener loh. Soalnya aku jadi lulus S1 matematika itu hafalan. Sama, jadi saya juga Jadi jangan pernah putus asa ya. nggak boleh, iya. Walaupun ya sedikit-sedikit Iya. cheating, tapi ya cheating bukan Iya. ya. Karena ya mereka juga yang membiarkan saya duduk di dalam ruang interview. Jadi saya nggak tahu pertanyaannya apa, tapi saya inget jawabannya. Jadi kayak, oh dia jawab tentang ini, habis itu dia jawab tentang ini. Berarti pertanyaan nomor 1 kurang lebih ini, pertanyaan kedua kurang lebih ini. Jadi saya balik pola pikir saya. Jadi dan nggak semua orang sebenarnya bisa ngelakuinnya ya. Iya juga. Jadi Random juga. random, dan ini jadi kayak mungkin jadi pembelajaran juga. Jadi kayak gunakan cara celah apapun yang bisa dicari. Itulah anak muda harus bisa. Kreatif. Benar. Setuju. Iya. Terus. Nah dari situ akhirnya dia nanya, oh buat NT sekarang kan kamu nggak ada sertifikasi apa-apa ya. Iya. Kita butuhnya minimal N3. Intinya belum datang, belum, ada kan? saya belum pernah ikut ujian. Oke. Saya jadi nggak tahu ekspektasi ujian itu seperti apa ya. Saya bilang ke dia, oh saya sekarang lagi belajar N3, nextnya saya harus ambil N3. Jadi tenang aja, saya pasti lulus. Saya sudah janjikan, udah buat komitmen ya. Dan mereka ngerasa, oke, karena saya bisa ngejawab pertanyaan mereka, dan waktu itu juga saya agak bohong-bohong dikit, bilangnya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Kan Melayu sama-sama beda ya, tapi kita mengerti kalau mereka berbicara. Betul. Jadi saya tidak berbohong, tapi jadi kesannya banyak aja CV-nya sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya yang 2 sebelum saya itu tidak diterima, saya yang diterima. Serius? Iya. Itu hoki berat tuh. Iya, makanya tadi saya bilang hoki juga. Tapi waktu wawancara dia tanya bahasa Jepang yang kamu nggak ngerti nggak? Enggak. Kita kan kalau wawancara dulu aku wawancara kan pertanyaannya itu, tapi dia ngobrol untuk saya jawab. Nah Iya. itu enggak. Nah, untuk di Jepang itu karena di Jepang itu sistemnya kaku, mereka akan mempertanyakan semua hal yang sama ke calon-calonnya. Wah, mesti. Nggak fleksibel. Orang Jepang itu lebih nggak fleksibel. Kalau misalnya mereka SOP-nya sudah seperti itu, mereka akan menjalankan persis seperti itu ke semua orang. Tapi kan berarti orangnya bisa dihafalkan. Betul, itu dia. Makanya kenapa saya bisa menggunakan trik ini, karena saya juga mengerti ya Jepang itu seperti apa. Jadi kayak, oh ya udah, karena dia persis pertanyaannya begitu, karena saya yang terakhir kan, dan ada 2 orang sebelum saya. Ini udah terbukti teorinya karena saya mendengar dua-duanya sama. Iya. Jadi, oh ya udah, saya bisa melakukan hal itu. Makanya walaupun saya ada nggak ngertinya di mana, pas pertanyaannya itu semua udah saya ngerti. Jadi kayak, oh ya udah, kesannya saya mengerti. Jadi sebelum saya masuk part-time itu udah saya belajar full, dan saya tadinya mau masuknya ke Kyoto University. Oke. Jadi makanya kenapa saya benar-benar getol banget pengen belajar bahasa Jepang nih. Tapi setelah itu, kamu berarti biaya masih dari orang tua? Iya, masih dari orang tua mulai untuk kerja. iya. Dan begitu udah masuk ke Uniqlo, saya udah bilang, oh saya udah dapat gaji kurang lebih segini. Itu dan bulan keberapa? itu Setelah pulang 3 bulan setelah saya dari Jepang. Jadi bulan pertama itu pas bersih-bersih doang, itu tuh mereka panggilnya jarang-jarang karena tergantung guest kan ya. Kalau lagi guestnya ya, banyak. full banyak ya mereka bakal panggil saya lebih. Jadi uangnya tuh emang nggak nutup, tapi bisa udah mengurangin. Jadi hitungannya, karena pertama kali saya datang itu salahnya itu langsung ikut ke kayak dormnya sekolah ya. Dan itu mahal, terus tidak bersih. Setelah itu saya cari sendiri, dapat yang satu, jadi dari dormnya itu harganya sekitar 60.000 atau 6 juta rupiah per bulan. Saya berhasil nemuin tempat tinggal yang cuma 30.000 atau 3 juta per bulan. Itu udah setengah harga. Iya. Dan itu
saya udah turun 30 jadi 3 juta, saya dapat gaji di Uniqlo itu 10 juta. BTW berarti Kyoto ke Tokyo jauh banget ya. Padahal zaman kamu kan berarti di bawahnya Michelle. Iya. Zaman kamu 3 juta, Michelle waktu itu 6 juta, 10 juta. Ya, Tokyo mahal sekali. Ternyata bedanya jauh banget. Iya, betul. Makanya setelah itu saya baru pas di Kyoto saya dibilang ke orang tua juga kayak oh ya udah ternyata dosen yang mau saya belajar kan saya tadinya mau mengambilnya tuh lebih ke history architecture ya. Jadi lebih gimana sih preserve old building. Karena kan Jepang banyak ya tempel-tempel yang masih bagus sedangkan udah beribu-ribuan tahun gitu kan. Dan ternyata pas saya tanya sama senior dari Japanese language school saya, dia bilang oh itu profesornya udah mau pensiun dan dia udah nggak mau terima murid. Wah langsung patah hati saya. Langsung kayak gimana nih, tapi saya tetap mau harus S2 karena saya mau ada di Jepang. Saya langsung cari, oke, sekarang saya udah acquire bahasa Jepang. Yang belum saya acquire apa? Bahasa Inggris, karena saya mau international. Setelah itu, saya cek international architecture master di Jepang, keluar Meiji University, dan kebetulan, ini hoki lagi, mereka begitu udah saya ngelihat yang gimana sistemnya dan ternyata kayak oh ya tiap semester kita bisa belajar sama dosen-dosen yang kita mau tergantung sama studionya. Jadi mereka itu sistemnya kayak Harvard. Oh, bisa minta. Bisa. Jadi kayak mereka dosen-dosen di sana tiap semester akan punya studio banyak. Kita yang approach profesornya. Jadi kayak tiap semester, betul. Makanya bisa belajar nggak cuma kan kalau mungkin di Japanese University belajar sama satu profesor nonstop sampai lulus, masuk zeminya, masuk labnya nonstop sama dia doang. Tapi kalau di sini enggak, saya bisa ganti-ganti tergantung topik. Nah ini jadi benar-benar menurut saya menarik dan pas udah saya masuk ternyata deannya saya itu Profesor Kobayashi Masami namanya, dia tuh teman baik sama deannya Harvard. Dan ternyata dia itu ngelakuin research bareng Harvard dan jadi dia sering mendatangkan profesornya Harvard buat kasih kuliah di kampus kita. Dan jadi habis itu ada summer studio segala macam ngundang Harvard student. Jadi secara nggak langsung saya belajar betul. Itulah kenapa jadi masternya ujung-ujung English based tapi karena banyaknya orang Jepang saya tetap ngobrol sama mereka bahasa Jepang, tapi pas presentasi aja kita bahasa Inggris. Jadi apa sih sebenarnya yang berbeda di pengajarannya Harvard yang waktu itu saya terima itu, Harvard tidak pernah menjelekan ide kita. Profesor-profesornya nggak pernah bilang ide kamu jelek, ini nggak mungkin dibangun, ini ide kamu salah. Kayak selama proses saya di sana mereka nggak pernah ngomong itu. Justru mereka bilang, proyek kamu udah semi unrealistic, tapaknya aja nggak ada, kliennya nggak ada. Kalau gitu siapa yang ngebenerin proyek kamu itu realistik atau enggak? Karena orang yang punya duit, kalau misalnya dia mau bangun sama Zaha Hadid, lihat bangunannya Zaha Hadid, kalau misalnya dengan pemikiran yang lama nggak akan diokein, tapi buktinya Zaha Hadid terbangun, iya kan? Jadi kayak dia bilang nggak ada ide yang jelek sampai itu terbukti jelek. Cuma belum ketahuan aja gitu loh. Nah itu yang menurut saya salah satu pemikiran yang beda banget ya sama pendidikan kita di Indonesia. Ya, jauh banget. Karena di Indonesia udah pasti bisa dibangun atau enggak. Mungkin saya tambahin dikit lagi. Jadi basically itu banyak yang mikir kayak oh berarti lulusan Indonesia harusnya bagus dong kan tahu struktur, tahu bisa dibangun atau enggak. Tapi enggak. Karena kenapa? Ujung-ujungnya kan kita mau jadi arsitek pun bukan kita akan menghitung sipilnya. Ujung-ujungnya kita akan bergantung dengan teknik sipil ya, ahli-ahli struktur. Nah di Jepang itu ada lagi spesialis namanya structural designer. Di setelah di S2-nya. Untuk bidang fieldnya. Jadi merekanya memang ada nggak cuma sipil aja, tapi mereka tuh punya structural designer. Jadi kita tuh di Kengokuma kita selalu bicara sama mereka, jadi gimana caranya mengakali struktur untuk bisa mengikuti design intent. Kalau di Indonesia, struktur begini, bukannya kayak gimana maaf, tapi banyak yang malas menghitung.
Kalau buat saya, kalau di Jakarta kita justru dikalahkan oleh sipil. sipil. Struktur ya. Nah, di sana tuh terbalik karena kenapa? Karena kan intent desainnya seperti itu ya. Jadi strukturnya akan berusaha menghitung bagaimana bisa menyesuaikan dengan desain intentnya. Indonesia kita gempa sedikit, di sana mereka gempa banyak. Penghitungan mereka tuh nggak cuman gempa, tapi mereka harus menyesuaikan posisi kolom, habis itu posisi balok segala macam dengan desain intent. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh nggak bisa, yang ini memang harus ada, tapi kalau beberapa mereka bilang, oh desain intentnya bagus ya, tanpa kolom semua di sini, mereka bisa tiba-tiba bilang, gimana kalau kita ganti apa sih kita ngomongnya sashi mullion, itu kita jadi struktur aja, mullion kacanya. Jadi kita pecah semua strukturnya. Mereka yang itulah gunanya structural designer. Dan itu benar-benar desain itu kan proyek ya. Iya. Kita diskusi sesuai gitu ya. Iya. Jadi kita di depan tahu sendiri. Iya. Ketika ada gambar, Iya. ya kan? Udah gambar jadi nih. Sipil ada, ME ada. Iya. Ketika kita diskusi, nggak bisa, susah. Itu Iya. ganti. Iya. Akhirnya semua berantakan. Iya. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Iya. Oke. Iya, memang itu beda banget, makanya pas saya tahu ya di sana itu kayak gimana, pas dari kuliahnya aja kan sistemnya udah beda ya, mungkin karena saya juga kampusnya tuh Harvard based, jadi kayak namanya IOUT, sama ini programnya ada di Harvard, International for Architecture and Urban Design. Nah dari situ begitu lulus, saya langsung dipikir, awalnya saya udah ngerasa apa saya harus balik Indonesia karena lagi masa COVID kan ya. Itu udah lulus? Udah. Oke. Begitu udah lulus saya mikir, udah deket-deket lulus saya, karena kan begitu lulus saya udah harus mastiin apakah saya mau cari kerja atau tidak. Iya. Nah, kamu kan bilang tadi kerja di Uniqlo setelah 4 bulan. Iya. Dan kamu tambahan biaya untuk sekolah. Betul. Full kamu sendiri atau masih ada orang tua? Untuk di situ saya hitungannya mungkin privilege family ya jadinya ya, karena emang orang tua saya bisa menyanggupi, tapi again saya harus kasih detail uang sekolahnya berapa, rentnya berapa, jadi mereka bisa tahu apakah itu tersanggupi atau enggak. Makanya kayak kenapa saya pilih Meiji juga, karena pas saya lihat programnya dan uangnya itu hitungannya jadi murah. Karena saya nggak perlu ke Amerika untuk ketemu Harvard. Ya gila, apalagi ke Boston tuh jauh dan mahal banget. Ivy League, East Coast. Iya, begitu. Jadi pandemi pulang. Pandemi saya berpikir apakah saya mau pulang masih di sana atau mau di Jepang. Terus saya dapat hitungannya support dari ke orang tua saya ya. Dia bilang cobain lagi aja, maksudnya lanjutin aja kerja di sana. Kan first intent kamu memang pengen di sana gitu loh, pengen coba di sana. Kenapa enggak? Ya udah gitu loh. Kalau mau pulang nanti kalau misalnya kamu udah cobain dan ternyata memang nggak cocok, welcome. Tapi kalau belum coba, don't stop gitu loh. Jadi di situ benar-benar saya ngerasa oh iya ya, encourage walaupun udah homesick sedikit. Nggak pulang? Karena kan COVID jadi susah ya flight. Sebelumnya di sana berarti tahun berapa? Saya dari tahun 2017. Oh, sama dong Michelle. 2017 iya. Jadi di situ kenapa nggak pulang-pulang, kayak kan again ya. Pulang pergi kan tiket mahal. Apalagi kalau belinya dari Jepang. Itu lebih mahal. Jadi kayak buat yang belum tahu ya mungkin ya. Benar, lebih mahal. Beli dari Jakarta PP sama beli dari Tokyo PP itu harganya jauh banget. Dari Jakarta PP kita suka lihat, kan murah. Jakarta PP bisa kayak ada kadang dapat 5 juta, 6 juta, 3 juta. Di Jepang nggak. Di Jepang itu PP paling murah pun minimal 8 sampai 10 juta. Kalau lagi low season. Tapi kan saya liburnya high season ya. Itu bisa 15 sampai 20 juta. Ya. Orang tua nggak pernah ke sana? Orang tua akhirnya ke sana. Pas saya sudah kerja di Kengo-kuma. Oh, berarti karena udah oke. Iya, jadi kayak udah stable, keuangan keluarga juga udah stable, everything udah stable, baru mereka bisa ke sana setelah lama ya. For informasi, Kengo-kuma tuh arsitek terkenal dari Jepang yang pokoknya oke banget. Kenapa bisa memang apply atau ada apply? Jadi, dan nggak gampang nggak? Oke. Mudah tidak?
Oke, untuk kerja di Kengokuma itu gak gampang. Iya, namanya Susah. itu Kengokuma itu luar biasa. Iya, emang kayak banyak orang tuh kadang ya, yang saya, kalau misalnya di Indonesia tuh banyak yang JPR duluan ya.